Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkadisti Putri Hajidah dari kelas 11 MIPA 6 nomor presensi 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Berikut pembahasannya. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, minjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan pinjam-meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual-beli. Jual-beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual-beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat jual-beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual-beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Sesuai dengan dalil sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Selanjutnya, keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. D. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. E. Milik sendiri. Sabda Rasulullah SAW, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga, adanya ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. B. Khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar. Khiyar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu atau dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang lelaki, engkau boleh hiar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, hiar aibi atau cacat. Hiar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. C. Riba. Pengertian riba. Riba adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat A. Sama timbangan ukurannya. B. Dilakukan serah terima saat itu juga. C. Tunai. Apabila tidak sama jenisnya seperti emas dengan perak, boleh berbeda takarannya. Namun, tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Macam-macam riba. Riba di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba kordi. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, si A bersedia meminjam si B uang sebesar 100.000. Asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000, bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga, riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjual kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Yang terakhir, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. 2. Utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, utang 100.000 di kemudian hari harus melunasinya 100.000. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. B. Rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan. Misal, saya utang ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu beberapa hari lagi. Sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberinya kelonggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar hutang. Yang ketiga, sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah.
Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum isyarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tashtardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalil lain yang menjelaskan hukum ijrah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Quran Surat At-Tolak ayat 6. Syarat dan rukun sewa-menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang yang akan menyewa sebuah rumah, si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan. Apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab, risiko kerusakan rumah akan dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerja. Yang ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, apakah harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan. Yang keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain jika ada. C. Syirkah. Syirkah secara bahasa yaitu mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sikat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, syirkah ghinan. Yang kedua, syirkah abdan. Yang ketiga, syirkah wujuh. Yang keempat, syirkah mufawadah. Yang kelima, mudarobah. Dan yang keenam, musaqoh, muzaroah, dan muhabaroh. Yang pertama, syirkah ghinan. Syirkah ghinan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Contoh syirkah ghinan yaitu A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.
Dalam syirkah jenis ini, modal disyaratkannya harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik atau mitra usaha berdasarkan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Yang kedua, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah a'mal. Contohnya, A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan A mendapat sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam syirkah ini tidak diisyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah abdan terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram. Misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik atau mitra usaha. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Contohnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujuh ini hakikatnya termasuk dalam syirkah abdan. Yang keempat, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian yang ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Contohnya, A adalah pemodal berkontribusi modal kepada B dan C. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah dan disebut syirkah mufawadah. 5. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Yang keenam, musaqah, muzaro'ah, dan muhabaroh. A. Musaqah.
Musyawarah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musyawarah merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, atau simbiosis mutualisme. Tidak jarang para pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk merawat perkebunannya. Sementara di pihak lain ada petani yang memiliki banyak waktu luang namun tidak memiliki lahan yang bisa digarap. Dengan adanya sistem kerjasama musyawarah, setiap pihak akan sama-sama mendapatkan manfaat. B. Muzaroah dan muhabaroh. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani, sementara muhabaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzaroah memang seringkali diidentikan dengan muhabaroh, namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzaroah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan muhabaroh, benihnya berasal dari pemilik lahan. D. Perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun peminjam, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpun dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. B. Bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. Yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil, dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Yang kedua, musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Yang ketiga, wadi'ah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Yang keempat, qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Yang kelima, murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda asuranti yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin dan tertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dalam hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah SWT, baik berupa kematian, kecelakaan, bencana alam, maupun takdir buruk lainnya. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Yang pertama, menanggungnya sendiri. Yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain. Dan yang terakhir, mengelola bersama-sama.
Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu. Apalagi jika musibah ini mengenai masyarakat luas seperti gempa bumi atau banjir. Berdasarkan ajaran inilah, tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat ajaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dosa, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional, yaitu menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar jumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Disinilah cacat perjanjian asuransi konvensional, sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Perbedaan yang lain pada asuransi konvensional dikenal dengan dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Apabila sebagian kecil dana atau preminya sudah diniatkan untuk dana tabaruk, sumbangan, maka tidak dapat diambil lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.